Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah kita akhirnya mengerti ketika Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, sesungguhnya setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, maka orang tuanya yang menjadikan dia majusi, orang tuanya yang menjadikan dia nasara, dan orang tuanya yang menjadikan dia itu Yahudi. Maka disitulah kita akhirnya paham, berarti seluruh anak-anak ketika dilahirkan itu, mereka itu hakikatnya ketika baru saja menangis, mendarat pada kehidupan di dunia, sebenarnya mereka berada di atas fitrah. Di atas fitrah itu artinya adalah mereka berada di atas keimanan yang benar. Lalu seiring dengan hari berganti dengan pekan, pekan berganti dengan bulan, akhirnya mereka orang tuanya yang menjadikan ini Yahudi, ini Majusi, ini Nasara, ini kurang ajar, ini melampaui batas, itu orang tuanya. Berarti disinilah kita paham ya, orang tua itu memiliki pengaruh besar pada kehidupan seorang anak. Ya, ini saya akan ingatkan sebentar ya, sedikit ya. Sa'id bin Musayyib itu ketika beliau itu pernah ditanya sama anaknya, wahai bapakku, kenapa sholat sunnahmu banyak banget gitu. Nah, maka Sa'id bin Musayyib itu menjawab, diem nak, saya memperbanyak sholat sunnah ini supaya menjadi modal kesolehan kamu. Nah, Masya Allah ya. Nah, disitulah kita akhirnya mengetahui bahwasanya roh itu lebih dulu daripada jasad. Setelah kita mengetahui dan kita juga mendapati dalilnya bahwasanya setiap roh itu telah mempersaksikan bahwasanya Allah itu adalah pencipta, lalu akhirnya dia ketika hidup dibuat majusi, Yahudi oleh setan, ditambah lagi oleh setan. Itu orang tuanya yang membuat majusi, Nasara, dan setan juga yang menjadikan mereka akhirnya melenceng dari jalan kebenaran. Maka disitulah kemudian kita mengetahui tentang hakikat ruh pada yang pertama. Yang berikutnya, roh itu lalu ditiupkan kepada jasad. Jadi roh itu lalu kemudian setelah diciptakan lebih dulu, maka dia dimasukkan ke dalam jasad pada waktu seseorang berada pada kandungan ibunya. Roh itu ditiupkan oleh Allah pada waktu berusia 120 bulan. Pada waktu dia berusia 4 bulan. Berarti ya 120 hari. Maka pada saat itulah roh itu bertemu dengan jasad. Ya, dia roh itu bertemu dengan jasad. Maka pada saat itulah ketika roh bertemu dengan jasad, maka pada saat itu detak jantungnya mulai berdenyut. Dan itulah proses penyatuan antara roh dengan jasad. Jadi jasad itu terjadinya, terwujudnya, yaitu di dalam rahim seorang ibu. Ketika menempel pada rahimnya, roh itu baru kemudian ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah roh itu bertemu dengan jasad, melewati masa-masa kandungan sampai akhirnya melahirkan. Dan ketika melahirkan, sebagaimana kita hari ini, ketika kita kemudian hari ini, maka hidup kita ini jasad dengan ruh. Ini jasad kita, ini ruh kita. Tetapi yang lebih dominan itu apa? Jasad. Jadi kalau kita dalam kehidupan di dunia itu, maka sesungguhnya yang dominan itu adalah jasad. Ya, yang dominan itu adalah jasad. Ya, jadi kemudian kalau dipukul, memar. Kalau kemudian ditempeleng, biru. Itu menunjukkan bahwasanya ruh dan jasad dia sudah menjadi satu, tetapi jasad lebih dominan daripada ruhnya. Ya, itu yang kemudian ketika kita pada kehidupan di dunia. Maka ketika meninggal dunia, sesungguhnya ruh itu ketika ditetapkan ajalnya telah meninggal dunia, maka sesungguhnya ketika dia meninggal dunia, maka ruh itu meninggalkan jasad. Ruh itu meninggalkan jasad. Jasadnya ditinggalkan sementara waktu. Dia naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima. Jasadnya sendirian tanpa ruh pada saat itu. Sebagaimana gigi meninggalkan mulut ketika dia tanggal. Ya. Sebagaimana gigi tanggal dari mulut, dari gusinya. Maka kemudian jasad ketika dibawa ke area kuburan, lalu kemudian dimasukkan ke liang lahatnya, barulah kemudian roh yang sudah menembus langit yang ketujuh ketika tidak dibukakan langit yang ketujuh. Allah berfirman, bahwasanya ini hambaku, ya, aku menciptakan dari tanah dan aku yang akan membangkitkan kembali dia dari tanah.
Maka akhirnya ruh itu ketika sudah menembus langit yang ketujuh, dia dibawa balik oleh malaikat rahmat kalau dia itu orang yang beriman. Terus turun, kemudian bertemu dengan jasad yang ada di dalam kuburan. Disitulah ruh dan jasad bertemu kembali. Ya, bertemu kembali. Hanya saja ruh dengan jasad itu lebih dominan mana? Yang lebih dominan itu adalah ruhnya dan tidak jasadnya. Ya, makanya kemudian pada saat ruh itu bertemu dengan jasadnya, barulah serangkaian dari peristiwa-peristiwa di alam kubur itu terjadi. Setelah kemudian ruh itu dipertemukan di dalam jasad. Tetapi yang dominan itu adalah ruhnya. Makanya kita jumpai terkadang bahwasanya kadang-kadang kita menjumpai orang itu diseksa, tapi seakan-akan dia tidak diseksa. Karena apa? Karena yang dominan itu adalah ruhnya. Perhatikan foto ini. Tahu kita ini siapa? Pasti sebagian besar bisa menjawab. Ini adalah Fir'aun. Fir'aun itu kekal nggak? Dia disiksa dalam kubur atau tidak? Disiksa dalam kubur. Mana ayatnya? Dalilnya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyah. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun. Guduwa wa 'ashiyah. Pagi dan sore itu diperlihatkan kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun ini melihat neraka, merasakan adab tiap hari. Pagi dan sore terus diperlihatkan oleh Allah. Tapi kalau kita melihat ketika dia diabadikan, lalu kemudian ditinggalkan jasadnya untuk menjadi pelajaran bagi manusia, orang yang beriman setelah peristiwa Fir'aun ini, kalau kita melihatnya seakan-akan tidak ada apa-apanya. Seakan-akan fisiknya ya gini-gini aja, tidak berubah-ubah, apalagi ini sudah dibalsem. Tapi walaupun semacam ini, sesungguhnya dia merasakan adab yang pedih, walaupun dia tidak berada di kuburan. Kenapa? Karena yang disiksa itu adalah ruhnya. Yang disiksa itu adalah ruhnya. Maka sesungguhnya yang disiksa itu adalah ruhnya. Tetapi jasadnya itu terkadang, jasadnya itu tidak merasa. Sebagaimana inilah yang kemudian kita dapatkan dari Fir'aun. Karena ketika orang sudah berada di alam barzah, sebagian para ulama mengatakan ruhnya lebih dominan daripada jasadnya. Kalau ada yang mendapatkan kenikmatan, yang lebih dominan itu adalah ruhnya daripada jasadnya. Kadang-kadang jasadnya diuraikan dengan tanah, dimakan dengan cacing, tetapi dia tetap merasakan kenikmatan, ruhnya itu. Maka inilah yang kemudian kita pahami. Beda pada kehidupan di dunia, jasad dan ruh itu ketemu, tetapi yang lebih dominan itu adalah jasadnya. Nah, ini kemudian kita. Kemudian kita mungkin bertanya kembali, ya. Jadi ruh itu betul-betul ada, Ustaz? Ada, dan ruh itu bisa berpindah. Dia bisa keluar dari jasadnya manusia. Makanya kita mendapati riwayat yang sering kita sebutkan, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dia dicabut, maka yang mengikuti ruh itu adalah mata. Berarti ruh itu ya berbentuk dia. Karena apa? Dilihat oleh mata kan? Mata itu kemudian memperhatikan, inna ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, maka mata itu ngikutin dicabutnya itu. Makanya mata melihat ke atas karena ruh itu dibawa ke atas, menunjukkan kepada arasy Allah. Dia dibawa ke atas dia. Dia berfisik dia. Maka kemudian di situ akhirnya kita paham berarti ruh itu ada. Dan ruh itu tidak binasa sebagaimana perkataan sebagian besar orang. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Sebagian orang mengatakan ruh itu mati, seorang dengan itu mati. Makanya ada yang namanya YOLO, you only lives once. Yaitu kamu hidup hanya sekali. Karena mereka merasa dengan adanya YOLO yang sekarang lagi diviral-viralkan perkataan ini. Karena mereka itu orang-orang yang berpendapat kepada YOLO, kamu hidup itu hanya sekali. Mereka itu secara langsung dan tidak langsung menganggap bahwasanya ruh itu mati seiring dengan jasad yang mati dan selesai semua urusan. Masya Allah ya, ini bahaya betul. Kalau sampai kita tidak ada hari akhir, betapa stresnya orang yang beriman. Ketika ketaatan dia, lalu kedoliman yang ada di sekitar, lalu tidak ada hari pembalasan. Tapi kenapa banyak orang yang beriman itu bahagia dalam ketaatannya? Karena dia tahu ada hari pembalasan. Kenapa ada orang dolim itu bisa bertobat dari kedolimannya? Karena tahu ada hari pembalasan. Kalau hidup hanya sekali dan tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan di dunia, secara logika, rasionalitas, perasaan, tidak masuk itu.
Karena pada dasarnya tidak mungkin hidup itu hanya sekali tanpa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah kita perbuat dan telah kita lakukan.